Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asti Ayudianingsih dengan NIM 24650055. Saya dari kelas B, jurusan Teknik Informatika angkatan 24. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang program Java sederhana yang ada 4 slide. Slide pertama itu membahas mengenai kelas mobil dan cara kerjanya. Pembahasan akan kita bagi menjadi beberapa bagian utama agar lebih mudah dan dipahami. Bagian pertama adalah kelas mobil. Kelas ini berfungsi sebagai blueprint atau cetak dasar untuk membuat objek mobil. Semua komponen dan perilaku mobil ditulis di dalam kelas ini. Di dalam kelas mobil terdapat 3 field atau variabel utama, yaitu mesin bernilai 1, roda bernilai 4, dan body bernilai 1. Field ini mewakili komponen fisik sebuah mobil. Setiap objek mobil nantinya akan otomatis memiliki nilai mesin, roda, dan body yang sama seperti akan ditentukan di dalam kelas. Masih di dalam kelas mobil terdapat 3 metode sederhana, yaitu metode maju, mundur, dan belok. Metode-metode ini akan menampilkan sesuai namanya. Metode maju menampilkan maju, metode mundur menampilkan mundur, dan metode belok menampilkan belok. Metode ini menggambarkan perilaku atau aksi yang bisa dilakukan oleh sebuah mobil. Selanjutnya, kita beralih ke file kedua, yaitu mobil class. File ini yang menjadi program utama karena memiliki metode main. Semua proses program mulai dari metode main ini. Dalam metode main, kita membuat sebuah objek mobil bernama R3. Mobil R3 sama dengan neo mobil dalam kurun balas kurun titik koma. Objek R3 ini adalah hasil nyata dari mobil kelas. Melalui objek inilah kita bisa memanggil metode dan membaca field dari kelas mobil. Di bagian berikutnya, ada program menampilkan judul panggil kelas Java. Yang ini. Pada bagian ini, program menampilkan judul panggil mobil. Pada bagian ini, program menampilkan judul panggil kelas mobil dari metode. Kemudian, objek R3 memanggil 3 metode tadi, yaitu R3 maju, R3 mundur, dan R3 belok. Ketika ketiga metode ini dijalankan, program akan menampilkan teks maju, mundur, dan belok secara berurutan. Bagian ini menunjukkan bagaimana objek dapat menjalankan aksi melalui metode. Setelah itu, program masuk ke bagian panggilan field. Program menampilkan judul panggil kelas mobil dari field. Nilai-nilai pada bagian ini kita bisa lihat langsung dari variabel yang berada di dalam kelas mobil yang ini. Kita lihat hasil runningannya. Ketika program dijalankan, output yang ditampilkan di layar akan sama persis dengan aksi dan nilai yang kita panggil tadi, sehingga kita bisa melihat hasil metode dan field yang bekerja dengan benar. Yang ini bagian metode dan ini bagian field. Ini bagian field yang ada pada kelas mobil. Mungkin itu saja. Kita lanjut ke slide ke-7. Selanjutnya di sini kita lihat ke program kedua atau slide ke-7. Pertama, program ini berada di dalam package bernama mobil 2. Package berfungsi seperti folder untuk mengelompokkan file agar rapi. Selanjutnya, kita membuat sebuah kelas bernama mobil. Di dalam kelas mobil, kita membuat variabel mesin dengan nilai awal standar. Variabel ini bersifat public, sehingga kita bisa akses dari luar kelas.
Berikutnya ada variabel roda dengan nilai 4. Artinya, setiap objek mobil yang dibuat nantinya akan punya roda 4. Kemudian ada variabel body dengan nilai 1. Ini hanya contoh untuk menunjukkan properti milik objek mobil. Selanjutnya, kita lihat ke program utama atau mobil kelas. Ini adalah kelas bernama mobil kelas. Ini adalah kelas utama bernama mobil kelas. Di kelas ini, program akan dijalankan. Kemudian ada public static void main. Metode main adalah pintu masuk program, baris pertama yang dieksekusi saat program berjalan. Di sini, kita membuat dua objek dari kelas mobil. Objek pertama bernama R3, dan objek kedua bernama expander. Kemudian pada bagian ini, kita menampilkan teks ke layar sebagai judul, yaitu panggil kelas mobil dari field. Dua baris ini menampilkan nilai variabel mesin dari masing-masing objek. Karena belum diubah, keduanya memiliki nilai standar. Ada sistem titik out print line, roda R3, sama dengan tambah R3 titik roda balas kurung titik koma. Ini untuk menampilkan jumlah roda mobil R3 sebelum diubah. Ini ada R3 titik roda dalam kurung 5. Di sini jumlah pada objek R3 diubah menjadi 5. Kemudian pada bagian ini untuk menampilkan hasil perubahan dari roda 4 ke roda 5. Sistem on print line yang pada bagian ini untuk menampilkan hasil perubahan tersebut. Selanjutnya, baris pada bagian ini menunjukkan bahwa roda expander tetap 4. Selanjutnya, pada bagian ini R3 titik body sama dengan 2. Ini untuk mengubah nilai body R3 menjadi 2. Terus dua baris terakhir ini untuk menampilkan nilai body R3 yang sudah berubah menjadi 2 dan body expander yang tetap 1. Selanjutnya kita lihat hasil runningannya. Pada hasil running program, pertama ditampilkan nilai awal dari dua objek mobil, yaitu R3 dan expander. Keduanya memiliki mesin standar, roda 4, dan bodi 1. Lalu program mengubah nilai objek R3 membuat rodanya menjadi 5 dan bodinya menjadi 2. Sementara itu, expander tetap menggunakan nilai default. Itu saja penjelasan hasil runningan program kedua atau slide ke-7. Kita lanjut ke program ketiga, slide ke-8. Selanjutnya ada di program ketiga atau slide ke-8. Program ini terdiri dari dua file, model Java dan kelas variabel Java. Kita mulai dari file mobil, yaitu ini. Pada baris pertama terdapat deklarasi public mobil. Ini artinya kita membuat sebuah kelas bernama mobil sebagai blueprint. Ini artinya kita membuat sebuah kelas bernama mobil sebagai blueprint objek. Baris berikutnya ada integer mesin sama dengan 1. Ini adalah variabel integer. Setiap objek mobil nanti akan memiliki nilai mesin sendiri, dan nilai awalnya adalah 1. Baris selanjutnya, ini ada integer roda sama dengan 4. Ini juga variabel integer. Setiap objek akan memiliki jumlah roda masing-masing, dan nilainya dimulai dari 4. Lalu baris terakhir, ada static in mobil sama dengan 1. Ini adalah variabel kelas atau static.
variabel ini hanya satu kali. Variabel ini hanya dibuat satu kali dan nilainya akan dipakai bersama oleh semua mobil. Sekian, kita masuk ke kelas variabel. Selanjutnya di sini saya menjelaskan bagian variabel. Pada baris pertama itu ada public class variabel. Ini untuk mendefinisikan kelas yang berisi main untuk menjalankan program. Pada baris kedua ini titik masuknya program. Selanjutnya pada baris keempat ini untuk membuat objek R3 dari kelas mobil yang pada bagian ini tadi. Selanjutnya pada baris kelima ini untuk membuat objek expander terpisah, punya mesin 1, roda 4, dan berbagi bodi yang sama. Selanjutnya ini pada baris ke-7 ini untuk mencetak teks penanda ke layar. Roda sama dengan 5 ini untuk mengubah roda hanya. Selanjutnya pada baris ke-16 ada mobil titik bodi sama dengan 2. Ini untuk mengubah bodi melalui R3 karena bodi statik ini mengubah nilai mobil bodi. Pada baris ke-16 ini untuk mengubah bodi melalui R3 karena bodi statik ini mengubah nilai mobil bodi untuk semua objek. Pada baris ke-18 ini untuk mencetak bodi pada R3 sama dengan 2. Dan yang terakhir ini baris ke-19 ini untuk mencetak bodi pada expander juga sama dengan 2. Ini untuk mencetak bodi expander yang nantinya sama dengan 2. Selanjutnya yang terakhir ini baris ke-20 dan 21 ini. Nah, inilah hasil raningannya. Mesin dan roda adalah integer variabel. Setiap objek punya nilai sendiri. Setiap objek punya nilainya sendiri. Mengubah R3 roda tidak memengaruhi expander roda. Bodi adalah static variabel. Hanya satu nilai untuk seluruh kelas, mengubahnya lewat salah satu objek. Ini R3 bodi sama dengan 2 yang kita ubah tadi. Mengubahnya nilai yang terlihat oleh semua objek. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Kita lanjut ke program keempat atau slide ke-14. Pada baris ke-9 sampai 12 ini mahasiswa. Pada baris ke-9 sampai 12 ini ketika objek mahasiswa dibuat, nama dan umur akan disimpan ke variabel integer menggunakan this nama dan this umur.
Selanjutnya pada baris ke-14 sampai 19 ini, metode ini digunakan untuk menampilkan data mahasiswa, nama, umur, dan universitas. Kita lanjut ke bagian kedua. Kita lanjut ke file kedua. Di sini ada package mahasiswa. Pada baris ke-10 sampai baris ke-12 ini, setiap objek menampilkan info masing-masing. Karena variabel universitas masih default, semua menampilkan universitas yang sama, yaitu Universitas Dayanu Iksanuddin. Selanjutnya pada baris ke-14 ini mengubah variabel statik. Karena ini kelas variabel, karena ini kelas variabel, maka semua objek ikut berubah. Pada baris ke-16 ini menampilkan teks sebagai pembatas output. Selanjutnya, pada baris ke-18 sampai baris ke-20, semua objek kembali menampilkan data, tetapi nama kampus sudah berubah menjadi Unidayan. Lanjut kita lihat hasil runningannya. Nah, inilah hasil runningannya. Pada bagian ini pada bagian ini sebelum nama kampusnya diubah. Ini sebelumnya masih Universitas Dayanu Iksanuddin. Lalu pada bagian ini setelah nama kampus diganti. Nah, pada bagian ini kita ubah dia menjadi, kita singkatkan saja menjadi Unidayan. Di sini yang berubah nama kampusnya saja, sedangkan data-data yang lain itu tidak berubah. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Apabila ada kesalahan, mungkin itu saja penjelasan dari saya. Apabila ada kesalahan kata, mohon maafkan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.